Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Syahrul Saleh, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Unit Kerja UPT SPF SD Impres Perumnas, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 11. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11 adalah yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Peserta didik hanya duduk, diam, mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada aspek kognitif saja dan mengutamakan ketercapaian materi dan standar ketercapaian nilai KKM. Saya tidak memperhatikan aspek yang lain seperti aspek afektif atau aspek psikomotorik atau keterampilan peserta didik. Jadinya peserta didik kurang terampil dalam setiap proses pembelajaran. Selanjutnya, guru masih kurang memahami karakteristik setiap anak. Selanjutnya, peserta didik pasif dan motivasi belajarnya rendah. Yang ketiga, yang selanjutnya, fokus utama guru hanya pada peserta didik yang memahami materi pelajaran. Jadi, sebelum saya mempelajari modul ini, saya hanya fokus pada peserta didik yang memahami materi pelajaran saya. Saya tidak memperhatikan lagi peserta didik yang kurang memahami materi pelajaran. Selanjutnya, yang kedua, apa yang berubah atau dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Ada 2 perubahan. Yang pertama adalah perubahan pemikiran. Saya sebagai guru bukanlah satu-satunya sebagai sumber belajar. Jadi, peserta didik bebas dalam menentukan sumber belajarnya, bukan hanya pada guru. Jadi, peserta didik bisa mengambil sumber belajar dari alam sekitar, dari lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya, pembelajaran berorientasi atau berpusat pada anak atau student center. Jadi, pembelajaran ini harus berorientasi pada anak. Tidak lagi berorientasi kepada guru. Tidak lagi hanya guru yang menjelaskan, tidak lagi peserta didik diam, tetapi peserta didik harus aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menghargai karakteristik belajar setiap peserta didik. Jadi sebelumnya saya kurang menghargai karakteristik belajar setiap peserta didik sehingga peserta didik tidak merdeka dalam belajar karena saya memaksakan kehendak saya sebagai guru. Selanjutnya, perubahan perilaku. Yang saya akan kerjakan yaitu menyusun pembelajaran yang menarik agar motivasi peserta didik meningkat. Saya harus menyusun atau mengemas pembelajaran semenarik mungkin agar peserta didik termotivasi dalam belajar dan kemudian prestasi belajar peserta didik juga akan meningkat. Selanjutnya, memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan tugas yang sesuai bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan ini pemikiran ini, perilaku ini harus saya ubah karena peserta didik harus bebas dalam menentukan bagaimana dia
menyelesaikan tugasnya sesuai dengan bakatnya dan sesuai dengan minat atau kreativitasnya masing-masing. Selanjutnya, lebih fokus lagi melihat bakat peserta didik, kemudian menuntunnya sesuai kodrat bakat yang dimilikinya. Jadi, saya harus lebih fokus lagi melihat bakat peserta didik agar dalam menentukan atau dalam proses pembelajaran peserta didik bebas atau merdeka dalam belajar karena sesuai dengan bakatnya. Selanjutnya, yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya harus terapkan adalah menyusun dan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan seluruh peserta didik. Jadi, peserta didik atau seluruh peserta didik harus aktif. Tidak ada lagi peserta didik yang pasif. Kemudian, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Jadi saya harus menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal atau budaya di mana peserta didik tinggal. Saya harus mengintegrasikan pembelajaran sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku. Selanjutnya, mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila dalam penerapan konsep Merdeka Belajar. Jadi pada saat ini saya harus mengintegrasikan setiap pembelajaran sesuai dengan apa yang dicanangkan Menteri Pendidikan kita, yaitu pencapaian profil pelajar Pancasila dalam penerapan konsep Merdeka Belajar. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan aspek budi pekerti. Jadi saya harus menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan aspek budi pekertinya. Karena sebelum saya mempelajari modul 1-1, saya hanya fokus kepada aspek kognitifnya saja tanpa memperhatikan aspek afektif atau psikomotorik atau budi pekerti peserta didik. Selanjutnya, menerapkan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut atau sistem AMO. Jadi saya harus menerapkan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut atau memaksakan kehendak saya sebagai guru sehingga peserta didik kurang merdeka dalam belajar. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman peserta didik. Jadi saya harus menyesuaikan dengan kodrat atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Saya harus menuntunnya agar peserta didik merdeka dalam belajar. Kemudian saya harus menyesuaikan dengan zaman peserta didik di mana peserta didik itu hidup. Selanjutnya, mengintegrasikan permainan tradisional yang sesuai dalam pembelajaran. Jadi saya akan melakukan atau menyusun atau merancang pembelajaran dengan mengintegrasikan permainan tradisional agar proses pembelajaran menyenangkan. Kemudian peserta didik senang dan termotivasi lagi untuk belajar. Sebagai kesimpulan, yang pertama, anak bukanlah seperti kertas kosong yang semaunya guru menggoreskan tinta, tetapi anak adalah kertas yang mempunyai goresan tinta yang masih buram, yang kemudian tugas guru menebalkan setiap goresan tinta itu. Anak yang beradab atau berbudi pekerti sudah tentu mempunyai ilmu, tetapi tidak semua anak yang mempunyai ilmu memiliki adab. Olehnya itu, pembelajaran sejatinya memperhatikan aspek budi pekerti. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.